Tersangka suap Basuki Hariman membantah pernah memberikan uang kepada Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Ia bahkan tidak pernah membicarakan uang dengan Patrialis Akbar. Pernyataan Basuki Hariman ini diungkapkan usai dirinya diperiksa penyidik KPK pada hari Jumat 27 Januari lalu. Meski membantah memberikan uang kepada Patrialis Akbar, ia mengakui mengenal Hakim Konstitusi itu melalui Kamaludin yang juga menjadi tersangka suap. Basuki Hariman pernah bertemu dengan Patrialis Akbar yang menyampaikan keluhan para peternak Indonesia karena pemerintah mengimpor daging dari India sehingga bisnis impor yang dijalankannya terganggu. Saya tidak pernah memberikan uang kepada Hakim MK Pak Patrialis, tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah. Sekali lagi, saya tidak pernah menyuap Hakim MK Patrialis Akbar, tidak pernah, tidak pernah. Dikenalkan oleh Kamal kepada Patrialis. Ya, memang saya kepingin supaya judicial review ini bisa berhasil, kepingin saya gitu ya. Pak Kamal minta ke saya, dia bilang yang pertama dia untuk jalan-jalan ke Singapura, yang kedua waktu akhir tahun itu dia mau umroh gitu. Jadi yang umroh ini Pak Kamal tadinya dia yang mau pergi umroh gitu. Akhirnya terus kan karena dilihat dia nggak pergi umroh, yang pergi umroh adalah Pak Patrialis, jadi orang-orang tuh menyimpulkan Patrialis yang berangkat umroh. Pemirsa, untuk mengungkap suap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, 2 hari lalu penyidik KPK menggeledah kantor importir daging di Sunter, Jakarta Utara. Kedatangan KPK untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap yang menjerat pemilik perusahaan Basuki Hariman. Sejumlah penyidik KPK langsung membuka segel yang telah terpasang di kantor importir daging milik tersangka Basuki Hariman di Sunter, Jakarta Utara. Beberapa ruangan di lantai 1 dan 2 kantor CV Sumber Laut Perkasa ini tak luput dari penggeledahan petugas untuk mencari dokumen maupun bukti lainnya. Pengusaha importir daging Basuki Hariman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Basuki Hariman diduga memberikan suap kepada salah satu hakim MK Patrialis Akbar agar uji materi yang diajukan bisa dimenangkan. Pemirsa, setelah diperiksa selama 24 jam, Patrialis Akbar dan 3 tersangka lainnya keluar dari gedung KPK untuk dipindahkan ke tahanan KPK. Setelah diperiksa selama lebih dari 24 jam, Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap judicial review Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan langsung ditahan KPK. Patrialis ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Kamaludin atau KM yang disebut-sebut orang dekat Patrialis, serta perempuan berinisial NGF alias Feni Eng dan BHR, seorang pengusaha impor daging, sebagai pelaku suap. Mantan Menkumham era SBY itu membantah dugaan suap yang dituduhkan kepadanya. Saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua MK, Bapak Wakil Ketua MK, dan para hakim MK yang semua, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan, saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun daripada Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian. Ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK
usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoret gara-gara saya jadi tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Ya, dia bukan pihak yang berperkara. Itu yang perlu saya jelaskan ya, kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada MK, ya, saya sayang sekali kepada MK. Insya Allah Allah berikan yang lain. Tidak ada yang namanya Pak Basuki ngasih uang. Tidak ada. Pokoknya nggak ada aja. Ya, saya tidak menerima uang 1 sen pun dari Pak Basuki. Kalau di GI kemarin ngapain Pak sama Kasus suap yang menyeret Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terkait dengan Judicial Review Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemberi suap tersangka BHR diketahui sebagai pengusaha impor daging yang merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu 25 Januari 2017 terkait dengan Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap 11 orang, salah satunya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Setelah memeriksa selama 1 kali 24 jam, KPK menetapkan status ke-11 orang yang ditangkap. KPK tidak menargetkan secara khusus hakim-hakim MK di dalam kasus ini, tapi ini betul-betul karena informasi dari masyarakat. Keempat, berharap bahwa MK tetap bekerja sebagai biasa dan berharap juga apabila penyidik-penyidik KPK membutuhkan tambahan informasi yang berhubungan dengan kasus ini, kami minta kerjasama dari MK dan seluruh jajaran untuk membantu proses penyidikan kasus ini. KPK meningkatkan status perkara menjadi penyidikan dan menetapkan 4 dari 11 orang yang ditangkap sebagai tersangka. Mereka adalah Patrialis Akbar dan tersangka berinisial KM sebagai penerima suap, serta BHR dan NGF sebagai pemberi suap. Patrialis Akbar ditangkap di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia bersama seorang wanita. Mantan Menteri Hukum dan HAM era SBY itu diduga menerima suap berupa $20.000 Amerika dan $200.000 Singapura dari pengusaha bernama BHR. Diduga BHR memberikan hadiah atau janji kepada PAK tersebut adalah terkait dengan permohonan uji material, yaitu Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tadi. Dalam rangka pengurusan perkara dimaksud, BHR dan NGF selaku importir daging melakukan pendekatan kepada PAK, Hakim Konstitusi melalui KM. Hal ini dilakukan oleh BHR dan NGF agar bisnis impor daging impor daging mereka dapat lebih lancar. Setelah pembicaraan, PAK menyanggupi akan membantu agar permohonan uji material tersebut dengan nomor 129/PUU 12 tahun 2015 dimaksud dapat dikabulkan oleh MK. PAK diduga menerima hadiah $20.000 dan $200.000 Singapura.
Patrialis Akbar dan MK sebagai penerima suap dikenakan pasal 12C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan BHR dan NGF sebagai penyuap dikenakan pasal 6 ayat 1A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sementara 7 orang lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dari Jakarta, Vena Malinda dan Novan